rekan-rekan, bertemu kembali bersama saya Arga Gumadi, dan seperti biasa saya akan mengajak Anda ini untuk berbincang-bincang lagi dengan Biro Pengadaan Barang dan Jasa Pemda Daerah Istimewa Yogyakarta. Dan untuk kali ini tema yang akan kita bahas itu adalah berkaitan dengan peran penyedia lokal dalam pengadaan barang atau jasa pemerintah, gitu. Mengingat bahwa penyedia lokal ini memiliki peran yang strategis ya dalam mendukung pelaksanaan pengadaan barang dan jasa pemerintah, dan selain itu juga keterlibatan dari penyedia barang dan jasa lokal ini juga dapat mendorong pertumbuhan ekonomi lokal juga, begitu. Tentunya ini menjadi sesuatu yang positif, dan untuk membahas itu sudah bersama kami di sini tentu saja sudah ada perwakilan dari Biro Pengadaan Barang dan Jasa. Selamat datang ini dalam acara kita semua bersama ya. Ini sudah ada Bapak Sumardi SEMM selaku pengelola pengadaan barang dan jasa muda. Kemudian juga sudah hadir Bapak Rudy Syarif Alex SIP. Ini penelaah teknis kebijakan Biro PBJ, begitu. Dan tidak lengkap tampaknya kalau kita tidak mengundang satu narasumber lagi. Ini sudah bergabung juga bersama kami. Sudah ada Bapak Nur Subiantoro SIKOM, Ketua Komisi C DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta. Sehat-sehat semua ya, ini semua ya? Sehat. Alhamdulillah, baik. Kalau begitu, ini langsung saja kita buka diskusinya. Ini yang pertama dari Pak Sumardi atau mungkin juga dari Pak Rudy. Ini terkait dengan peran penyedia lokal dalam pengadaan barang jasa pemerintah. Ini perannya seperti apa? Mungkin bisa disampaikan lebih dahulu dari Pak Sumardi dulu ini, Pak. Peran penyedia jasa lokal gitu ya. Jadi mereka teman-teman dari pelaku usaha, jadi UMKM itu benar-benar kita harapkan jadi bisa mengambil peran yang signifikan di pengadaan barang jasa di daerah istimewa Yogyakarta. Utamanya itu bisa menambah apa ya istilahnya, membuka peluang kerja bagi teman-teman di lingkungan masing-masing. Begitu. Dan apakah ini merupakan suatu langkah yang mudah atau sulit begitu? Karena kalau mendengar ini kan, wah ini masyarakat kita bisa bergabung begitu, tapi pasti kan ada aturan-aturan tertentu begitu ya? Aturan kita ada tidak lepas dari Perpres 6/2018 tentang pengadaan barang jasa. Jadi semua di situ tidak bisa lepas dari Perpres tentang pengadaan barang jasa. Jadi apapun permasalahan yang di situ ada istilahnya apa dinaungi di Perpres itu. Oke. Jadi sudah ada peraturan gitu yang menaungi di situ. Jadi walaupun ini membuka, tapi satu sisi ini juga tetap harus ada yang dibentengi begitu ya. Karena tetap ada peraturan-peraturan. Nah, untuk penyedia barang dan jasa lokal, ini apakah ada kriteria tertentu? Mungkin Pak Rudy ini bisa menyampaikan. Oke. Mungkin kita tadi Mas Arga gitu ya sempat menyinggung tentang aturan. Mungkin kalau yang aturan yang populer dan sering kali muncul di peraturan dan perundangan itu terkait dengan pemerintah itu wajib mengalokasikan 40% Mas Arga dari anggaran belanja jasa itu dikhususkan untuk produk usaha kecil, usaha mikro, koperasi dan program negeri. Kemudian lebih jauh lagi di Perpres juga menyebutkan hal yang sama, dan tujuan pengadaan sendiri itu ada 8. Separuhnya itu dia membahas terkait dengan pelaku usaha lokal, tujuannya pelaku usaha lokal dan kemudian PDN. Berarti bisa dibilang pengadaan barang jasa itu goalnya, tujuan akhirnya adalah itu, untuk peningkatan penggunaan produk dalam negeri, peningkatan peran serta pelaku usaha lokal, peningkatan keterkaitan atau partisipasi teman-teman di industri kreatif itu disebutkan di Perpres tujuan itu. Dari 8, mungkin 3, 4, atau 5 itu berkaitan dengan hal itu. Jadi bisa dibilang pengadaan barang jasa yang dilakukan oleh pemerintah sebenarnya goal utamanya salah satunya adalah itu. Cuma nanti pas proses perjalanannya nanti akan ada prinsip-prinsip pengadaan yang harus diperhatikan, kemudian etika pengadaan yang harus diperhatikan, mungkin seperti itu.
dan dalam pengadaan barang dan jasa itu kan memang caranya ada beraneka macam, termasuk misalnya penunjukan langsung ya kalau tidak salah, misalnya dalam untuk kondisi-kondisi tertentu begitu. Untuk penyedia barang dan jasa lokal ini sendiri, apakah mereka juga bisa ditunjuk secara langsung atau mereka harus mengikuti aturan yang lain? Kalau dalam istilah pengadaan barang jasa penunjukan langsung itu harus memenuhi kriteria tertentu. Oke. Yang istilahnya penunjukan langsung ya. Ya. Cuman kalau pengadaan langsung itu berbeda dengan penunjukan langsung, di mana kalau penunjukan langsung itu penyedia yang bisa memberikan barang atau jasa itu biasanya tidak banyak atau hanya bisa disediakan oleh penyedia tersebut. Jadi harus ditunjuk langsung. Kalau pengadaan langsung itu baru terbuka untuk umum dan umum saja sih syaratnya gitu ya. Biasanya memang KLBI atau jenis usaha yang teman-teman pelaku usaha ini punya itu harus berhubungan dengan barang jasa yang mau diadakan oleh pemerintah. Oke. Jadi apapun aturan, apapun penunjukan ataupun caranya begitu, yang penting memang sudah memenuhi kriteria-kriteria itu. Gitu Betul, ya, ya. aturannya itu. Baik, beralih sejenak ini ke Pak Nur. Nih, kalau di DIY sendiri khususnya untuk penyedia barang dan jasa ini, apakah ada kebijakan-kebijakan khusus untuk mereka ini penyedia barang dan jasa lokal, Pak? Jadi begini, kalau kita lihat dari ini kan 3 hal ya, bisa kan. Ini yang pertama adalah barang, jasa dan lokal. Ya. Sementara untuk barang ini kan sesuatu yang terukur ya. Barang itu standarnya jelas, tetapi untuk jasa ini yang memang dibutuhkan peningkatan sumber daya manusianya yang untuk jasa ini yang memang harus selalu ditingkatkan. Oleh karena itu kami mendorong kepada BPJ agar 2 hal ini didorong untuk nanti kemanfaatnya untuk lokal. Oke. Ya, jadi produk lokal ini akan nanti mampu bersaing dengan mungkin pengusaha-pengusaha dari luar daerah begitu kan. Ironisnya katakanlah sekarang itu DIY ini kan kota pendidikan, kota pelajar, sains dan teknologi ini kan menonjol di DIY ini, banyak kampus, banyak akademisi, banyak ahli-ahli yang di bidangnya. Oleh karena itu kami mendorong agar kualitas dari penyedia jasa maupun barang untuk di DIY ini sesuai dengan konteksnya, bahwa DIY ini kota yang pelajar, ini bisa menopang nanti penyediaan barang dan jasa yang dilakukan oleh Biro BPJ. Harapan kami seperti itu. Oke. Baik, ini kembali lagi ke Pak Sumardi, Pak. Untuk meningkatkan partisipasi dari penyedia lokal dalam pengadaan barang dan jasa ini, apakah ada langkah-langkah tertentu yang dilakukan? Ya, jadi untuk meningkatkan peran serta teman-teman dari pengusaha lokal, ini dari kami ada satu pendampingan kepada mereka. Jadi tiap hari Selasa dan Kamis kita ada istilahnya di Zoom meeting kami. Jadi secara daring, secara online ini kita ada istilahnya pendampingan kepada mereka. Jadi misalkan mereka punya permasalahan apa yang perlu dipecahkan di situ, itu kita bisa ngomongkan di situ. Okay. Jadi apakah ada database khusus ya Pak untuk penyedia lokal ini Pak? Database sementara kita kerjasama dengan teman-teman dari Dinas Koperasi. Okay. Mereka sudah punya yang namanya Sibakul ya. Jadi mereka punya database di DIY ini sekitar 5.000-an berapa ya, sekitar itu. Jadi mereka termasuk pembinaan teman-teman pelaku UMKM juga di Dinas Koperasi dan bekerjasama dengan kita juga. Oke, berarti ada database ini ya, dan ini pasti diupdate terus ya? Iya. Oke. Lalu data ini kemudian dimanfaatkannya seperti apa dalam proses perencanaan? Karena ada banyak sekali, mungkin untuk satu jenis jasa yang sama ada beberapa penyedia begitu. Lalu bagaimana ini memilihnya? Untuk sementara jadi kami bekerja sama dengan Dinas Koperasi atau dengan OPD yang lain, terutama yang menaungi teman-teman UMKM itu. Jadi ada strategi kita, jadi kebutuhan ke depan kita itu apa, kita
sebisa mungkin menyesuaikan dengan pasar yang ada. Oke. Gitu. Oke. Lalu bagaimana dengan tantangan keterbatasan mungkin kualitasnya atau kuantitasnya? Apakah ada langkah-langkah untuk menyikapi hal ini, Pak? Kita kerjasama dengan Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian juga. Ini selalu istilahnya memberikan masukan kepada teman-teman untuk peningkatan produksi mereka, peningkatan misal ada gimana packagingnya dan kemudian kualitasnya itu perlu ditingkatkan dengan mereka berdua. Mungkin dari Mas Rudi ada yang mau ditambahkan? Oke, siap Mas Arga. Kalau tadi Mas Arga sempat menyinggung terkait dengan peran teman-teman pelaku lokal. Mungkin tadi sudah saya singgung juga di awal bahwa di peraturan kita itu memang mengatur tadi harus mengalokasikan 40% anggaran pemerintah untuk teman-teman UKM dan perguruan negeri. Kemudian dalam pengadaan barang jasa juga kita ada batasan-batasan pagu ya Pak Madi ya. Kalau untuk yang sampai dengan 15 miliar ya, iya, itu untuk usaha kecil. Jadi sebenarnya perannya teman-teman usaha lokal dan PDN itu selalu ada di situ. Di ruang 40% anggaran kita, kemudian di ruang pengadaan barang jasa yang sampai dengan 15 miliar. Hanya saja harapan kami itu roti 40% dan 15% ini semakin banyak harus diakses oleh teman-teman pelaku usaha. Jadi sebenarnya perannya kita sudah menyiapkan ruang, kemudian terkait dengan pengadaan yang secara keseluruhan teman-teman ada pelaku lokal. Tapi harapan kami memang yang bisa merasakan itu tuh semakin hari semakin banyak. Tadi udah Pak Mardi sampaikan terkait dengan salah satu kegiatan atau inovasi kami, yaitu kami setiap Selasa dan Kamis membuka Zoom meeting gitu untuk teman-teman penyedia lokal untuk bisa kemudian mendaftar. Kemudian kita ada grup Telegram, terus ada WhatsApp group, dan semua itu memang tujuannya agar tadi itu semakin banyak teman-teman dari pelaku usaha lokal yang bisa masuk ke kami, kemudian pemerataan ekonomi dan roti yang sudah disediakan oleh yang bisa diakses untuk kesejahteraan masyarakat ini bisa diakses sebaik-baiknya dan sebanyak-banyaknya gitu. Dan ini dianggarkan 40% dan ini selalu terpenuhi. Selama beberapa tahun ini kita selalu melakukan pengawasan terhadap itu. Jadi kalau 40% ini kan harus dimulai dari perencanaan, baru bisa kemudian pelaksanaan. Kita memastikan pelaksanaannya tercapai harus dari proses perencanaan. Dari perencanaan sudah harus terpenuhi dulu Mas Arga. Jadi kemudian baru berlanjut ke proses pemilihan dan pelaksanaan. Selama ini sih terpenuhi. Gitu. Berarti kalau begitu dari kuantitas atau jumlah sebenarnya tidak ada masalah ya untuk dari penyedia jasa lokal ini untuk memenuhi kebutuhan. Kalau untuk DIY sendiri ya, sebenarnya tidak ada masalah. Cuman itu tadi ya, kita berharapnya memang semakin banyak yang masuk, bergabung, kemudian di sana ada persaingan kualitas, persaingan harga. Jadi bisa kami sebagai pemerintah kita bisa memilih yang terbaik lah untuk yang kita. Nah, karena disebutkan tentang kualitas, ini standar kualitasnya bagaimana ini untuk bisa kita kontrol? Oke, siap. Kalau terkait dengan pengembangan SDM ya, pengembangan SDM teman-teman, bagaimana membuat produk yang berkualitas, bagaimana manajemen mutunya, kemudian packagingnya, pemasarannya sebenarnya ada di teman-teman Dinas Koperasi dan Perindustrian dan Perdagangan gitu ya. Kalau kami di PBJ ranahnya adalah di fase pemilihannya saja. Hal-hal itu sebenarnya sudah dilakukan oleh teman-teman nih, teman-teman di Dinas Koperasi dan Dinas Perindustrian Perdagangan. Hanya saja kemudian yang sudah dibangun, sudah dibentuk oleh teman-teman di luar sana, harapannya adalah kami di pemerintah itu tahu gitu ya, atau teman-teman di OPD di perangkat daerah lain itu juga tahu nih tentang ternyata ada loh pelaku usaha lokal tuh ini, produknya ada loh, sekualitas ini loh ternyata. Itu yang kemudian tadi bahasanya Pak Mardi, dia harus tergabung dalam, kalau di kami ada katalog, kemudian ada toko daring yang berbasis NBIS itu, supaya tahu
itu jadi tempat promosi mereka, jadi jendela buat kami bisa mengetahui oh ternyata ada nih produk-produk. Oke, baik-baik. Nah, Pak Nur, ini tadi Iya. kita menyebutkan kuantitas dan kualitas. Ya. Walaupun mungkin kuantitas sudah terpenuhi untuk saat ini, tapi pastinya kan ingin bertambah terus begitu ya, Yes. supaya juga pilihan semakin banyak dan mereka bisa bersaing secara kualitas gitu. Nah, ini apakah dari BPRD sendiri juga mendorong OPD terkait mungkin untuk melakukan pelatihan atau tindakan-tindakan lain untuk meningkatkan kualitas ini, Pak? Ya betul. Jadi harapan kami sesuai dengan tupoksi kami kan penganggaran, pengawasan. Kalau kami mencermati memang untuk pengusaha-pengusaha lokal ini sudah terakomodir untuk bisa mengakses program-program yang dilakukan oleh pemerintah. Tetapi memang untuk kualitas dan kuantitas ini harus selalu ditambah dikembangkan. Nah kami dari Dewan selaku pemberi anggaran tentu kami mendorong untuk itu dan kita siapkan karena anggota Dewan kan juga punya anggaran aspirasi juga yang bisa kita alokasikan untuk peningkatan SDM dari UMKM-nya yang ada di DIY sehingga nanti mereka itu ketika dibekali itu punya daya saing produk dengan yang lain, itu yang kita harapkan sehingga nanti tentu hasilnya pun ketika SDM dari UMKM kita, produk-produk lokal kita bisa memenuhi standar dan bisa terus upgrade terus, Ya. tentu itu menjadi target kita. Oke. Baik, Pak Sumardi, kalau tantangannya sejauh ini sebenarnya seperti apa, Pak, dalam melibatkan para penyedia jasa lokal ini, Pak? Ini Mas Aga. Jadi utamanya untuk tantangan ini teman-teman pengusaha lokal itu kadang untuk semangat meningkatkan kualitas itu kadang kalau udah laku ya sudah gitu loh. Jadi mereka mungkin kadang kala itu ini lagi kayak gini udah laku. Kita pengennya sih produk mereka itu benar-benar bisa bersaing dengan produk yang lain. Jadi misal dari luar kan banyak juga produk dari luar itu. Oke. Pengen kita itu produk-produk teman-teman pengusaha lokal itu bisa memenuhi kebutuhan dari Yogyakarta, utamanya di Pemda. Jadi meskipun di luar juga sudah laku, teman-teman bisa istilahnya jualan di Pemda lah. Gitu. Oke. Baik. Kalau sejauh ini koordinasi dengan dinas terkait untuk pelatihan atau upaya peningkatan kualitas seperti apa, Pak? Beberapa kali teman-teman dari Dinas Koperasi dan Dinas Perdagangan Perindustrian kita ada pelatihan bareng di salah satu hotel atau salah satu tempat, mengundang beberapa pelaku usaha untuk istilahnya ngomong bareng tentang permasalahan yang ada. Jadi bisa meningkatkan dari produknya, kemudian pelayanannya, kemudian dari sisi SDM juga gitu loh. Begitu. Kalau melihat dari jumlahnya sendiri dari tahun ke tahun, kenaikannya seperti apa ini, Mas? Kenaikan terhadap Jumlah tenaga atau penyedia jasa dan barang ini, apakah ada kenaikan dari jumlah penyedia barang dan jasa lokal ini sehingga sudah bertambah pilihannya begitu? Oke. Kalau untuk di katalog kami yang bisa kami pantau ya, kalau di katalog DI itu memang bisa dibilang pesat ya, Pak Mardi ya, kalau untuk secara jumlah ya. Cuman banyak ya. Kami cuma bisa berbicara di katalog. Kalau untuk yang di luar di katalog itu mungkin nanti sebenarnya teman-teman di Dinas Koperasi atau Indap yang lebih paham gitu ya. Tapi kalau dari secara jumlah yang kemudian bergabung di katalog itu meningkatnya cepat karena memang baik dari sisi aturan yang mengharuskan kami melakukan proses pengadaan barang jasa melalui itu, yang akhirnya kemudian proses-proses yang sebelumnya mungkin dibilang kalau ini kita anggap online berarti yang dulu itu manual, itu kan mulai beralih nih ke proses online. Ya, ini kemudian menjadi dilirik oleh teman-teman. Oh, kalau saya mau mengakses itu, mau bisa bekerja sama dengan pemerintah, maka saya harus bergabung ke situ. Cuman tadi ada kendala lain yang sempat disampaikan Pak Mardi itu adalah teman-teman pelaku usaha lokal kita itu
perlu dibina kolaborasi kerjasama sesama pelaku usaha. Oke. Misal contoh ya, kalau di pemerintah daerah kan kita kalau untuk makan minum snack kan kita kebutuhannya adalah mungkin box atau sifatnya udah jadi satu gitu ya. Oke, ya. Sedangkan pelaku usaha lokal kita mungkin itu pedagang lemper-lemper saja, tahu saja gitu ya. Nah ini mereka yang kemudian harus kita bina, kita kolaborasi kerjasama mungkin teman-teman di Dinas Koperasi atau Indap itu bergabung menjadi kemudian bisa menyediakan snack atau makanan yang bisa diakses oleh Oke. teman-teman pemerintah. Gitu. Berarti tidak hanya meningkatkan kompetisi tapi juga membuka ruang untuk kolaborasi. Iya, Iya, betul. betul. sekali. Yang dibutuhkan juga. Nah, pertanyaan saya tadi kan ada di daftar katalog dan ini cenderung bertambah. Mungkin tidak yang sebelumnya sudah ada di situ tapi kemudian dihilangkan atau dihapus begitu dari data tersebut. Kalau pertanyaan mungkin atau tidak itu mungkin, Oke. tapi kondisi mungkin itu adalah biasanya terjadi karena misal pelaku usaha tersebut menayangkan produk yang tidak seharusnya berada di etalase tersebut Oke. gitu, misal ya, Oke. tidak sesuai izinnya dia itu, atau dia sudah melakukan kontrak kerjasama dengan pemerintah, tapi kemudian tidak sampai tidak sampai selesai pekerjaannya sehingga mendapatkan sanksi gitu Oke. Kita take down. bisa. Jadi masih mungkin gitu ya. Jadi ketika sudah masuk daftar bukan berarti kemudian akan aman seumur hidup gitu kan. Enggak Ini juga. tetap akan ada kontrol di situ Iya. ya. Iya, Jadi ada pengawasan. kesempatan ini dibuka rekan-rekan mungkin juga yang menyaksikan atau mendengarkan ini juga mungkin berpikir untuk bisa bergabung juga dengan usaha-usaha mereka tapi harap diingat bahwa tetap akan ada kontrol di situ. Iya, Begitu ya. Ya, baik, dan bincang-bincang kita akan kita lanjutkan lagi nanti, tapi kita jeda sejenak. Ya, tetaplah bersama kami. Ya, terima kasih rekan-rekan masih bersama kami yaitu bincang-bincang bersama dengan Biro Pengadaan Barang dan Jasa Pemda Daerah Istimewa Yogyakarta. Masih ada Pak Sumardi, kemudian juga ada Pak Nur, ada juga Pak Rudi yang saya selalu salahnya nyebutnya Mas gitu ya. Tapi kurang adil jadi kita Bapak semua di sini. Oke, baik. Tadi kita sudah membahas ini berkaitan dengan penyedia barang dan jasa lokal di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta. Dan tadi sudah disebutkan juga jumlahnya mungkin ada 5 ribuan lebih begitu, dan ini juga ada di bawah Dinas Koperasi. Nah ini mungkin bisa disampaikan juga apakah ini berarti mereka adalah UMKM atau juga ada pengusaha menengah dan pengusaha besar gitu. Kalau yang tadi disampaikan Mas Arga, disebut Mas Arga itu memang kebanyakan sebagian besar itu teman-teman usaha mikro. Jadi Oke. teman-teman yang mikro dan kecil. Kalau untuk yang bisa untuk pengusaha konstruksi itu enggak, sepertinya enggak di situ ya. Beda apa yang menaungi. Jadi kalau yang di Dinas Koperasi itu memang teman-teman usaha mikro, koperasi dan kecil. Oke. Lalu untuk pembagian pagu mungkin ya, kita berbicara tentang anggaran gitu. Di manakah ini posisi teman-teman yang usahanya mikro dan usaha kecil ini bisa bersaing, dan di mana mungkin posisi untuk teman-teman yang usahanya ini menengah dan atas itu mereka sudah bisa masuk gitu. Ya. Jadi untuk anggaran
sampai dengan 15 miliar itu memang diperuntukkan untuk teman-teman pengusaha kecil. Jadi kecil itu jadi antara di bawah 15 miliar. Kemudian untuk yang menengah dan besar itu di antara 15 sampai dengan 50 ya kalau nggak salah. Itu menengah, yang besar di atas 50. Oke, jadi itu ya pengaturannya. Betul, 50 Untuk yang mikro dan kecil itu maksimalnya berarti 15 15 miliar. miliar, ya. Kemudian untuk yang menengah itu 50 dan yang di atas itu adalah yang untuk pengusaha atas ya. Di atas 50 Besar. miliar begitu ya. Iya. Oke. Nah, untuk di daerah Istimewa Yogyakarta sendiri ini sebenarnya biasanya mereka itu terlibat dalam pengadaan barang dan jasa yang seperti apa contohnya ini? Mungkin bisa ke Mas Rudi ini, Mas. Kalau tadi ya kita berbicara range sampai 15 Ya. miliar. Kalau di DIY sendiri itu sudah sangat bervariatif. Oke. Bisa barang, bisa jasa, bisa konstruksi itu sudah banyak. Kalau karena kita memang Pemda yang konstruksinya tidak besar-besar gitu ya, kalau untuk pelaksanaan pekerjaan konstruksi tidak besar. Jadi angka 15 miliar ini yang bisa diakses oleh teman-teman usaha kecil tuh sudah sangat bervariatif. Sampai ke konstruksi juga yang biasanya kesannya kalau konstruksi itu wah apa yang mungkin yang bisa penyedia yang besar menengah ya. Oke. Tapi banyak yang masih di bawah 15 M yang dikhususkan hanya untuk teman-teman usaha kecil gitu. Jadi tadi. Dan untuk pemilihannya seperti apa nih? Karena kan mungkin kadang ada yang sudah berpikiran buruknya, halah paling kok sing dipilih ya koncone dhewe atau seperti apa, ada tindakan-tindakan yang mengarah ke kolusi atau mungkin juga ada penyimpangan administratif. Nah, ini tindakan untuk mencegah terjadi hal seperti itu seperti apa ini, Mas? Tiap metode akan kemudian berbeda cara prakteknya ya, cara mainnya akan berbeda. Kalau tadi Pak Mardi atau kami sempat menyinggung terkait dengan katalog atau belanja online gitu, katalog toko daring itu karena di sana kalau kita mungkin belanja di marketplace kita tahu kita mau nyari barang apa itu penyediaannya muncul semua atau produsen atau pelaku usaha yang menyediakan muncul, harganya berapa ada, kemudian yang ditawarkan dari harga itu kelihatan tuh. Oke. Ya. Jadi tadi terkait dengan pikiran mungkin negatif dan lain-lain itu akan kemudian bisa ditekan karena ini sudah terbuka nih. Ya. Kenapa kamu memilih itu? Kenapa kamu memilih apa yang membuat dia lebih baik? Apa yang dia tawarkan itu akan sangat terlihat. Kalau dari metode yang itu ya di online katalog itu seperti itu. Dan ini berarti juga tetap ada tindakan evaluasi dan pengawasan juga kan ya? Kalau evaluasi tetap ada gitu ya. Kalau evaluasi terkait dengan berarti kalau proses pengadaannya kita tidak menutup untuk cuman kecil saja. Kalau proses pengadaannya, evaluasi akan dilakukan oleh teman-teman di APIP, kalau di kami di inspektorat di level Pemda ya. Tapi kemudian tidak hanya itu, dari eksternal nanti ada BPKP, kemudian kalau semakin luas lagi tidak khusus hanya terkait dengan proses pengadaan kayak tadi ya, ketercapaian kamu belanjakan beneran nggak untuk PDN 40%-nya, kemudian teman-teman Diskop dan Indap mungkin anggarannya sudah kamu minta untuk pengembangan usaha lokal gimana, itu kan pasti akan dilakukan oleh pemeriksaan mungkin nanti oleh Pak Nur dan teman-teman di DPRD. Usulan anggaran kemarin itu tujuannya untuk apa, target volumenya berapa, mungkin UMKM yang kemudian dibina itu kan akan kemudian dimonitoring. Nah, ini tadi Pak Nur sudah disenggol ini Pak. Ini DPRD bagaimana Pak supaya ini bisa terimplementasikan dengan baik begitu ya, transparan, akuntabilitasnya juga baik begitu. Bagaimana ini Pak? Ya. Tentu kami mendorong kepada pelaksana kegiatan dalam BPJ dalam rangka mengakomodir teman-teman UMKM karena tadi disampaikan jumlahnya juga ribuan. Diharapkan jadi aspek pemerataan, kemudian nanti juga transparansi dan akuntabilitasnya bisa terjaga semua, mulai dari penyedia barang dan jasa itu juga harus melakukan kegiatan sesuai dengan SOP-nya, kemudian juga di barang dan jasa
Sehingga ketika seperti itu maka terjadi persaingan yang sehat, Oke. terjadi kompetisi yang baik, sehingga nanti kualitas dan kuantitas dari penyedia barang dan jasa itu terus meningkat. Selain juga tentu ada standarisasi yang ada di katalog ya. Ya. Itu juga kami harapkan itu juga bisa diterapkan dengan baik, sehingga tadi ada istilahnya, ada apa, negative thinking, bahwa Ya. ini ada permainan, ini tidak akan pernah sebenarnya dilakukan oleh teman-teman. Tapi kadang-kadang memang kami juga harapkan nanti Mas Alek dan teman-teman dalam rangka memberikan pengawasan secara teknis kan. Kalau teknis kan di sana, kalau kami pengawasan secara umum memang di kami terkait dengan pengawasan budgeting dan anggaran, tetapi pengawasan terhadap teknis harap itu juga di masing-masing UMKM itu harus bisa bekerja sama dengan OPD terkait untuk memberikan guidance untuk bisa mendapatkan hasil yang terbaik, karena ya ini kan uang negara, istilahnya kalau sampai terjadi penyimpangan yang tidak kita inginkan dan menimbulkan permasalahan di kemudian hari kan ini yang tidak kita inginkan. Betul. Nah, dari DPRD sendiri langkah pengawasannya ini seperti apa nih? Ya, selama ini kan setiap tahun kan ada laporan kegiatan pelaksanaan, mulai dari tadi disampaikan mulai awal perencanaan, kemudian pelaksanaan anggaran, tata kalanya, bahkan serapan anggarannya pun itu juga setiap tahun kan itu ada pelaporan yang dilaporkan ke DPRD, sehingga ketika mulai dari perencanaan itu sudah direncanakan dengan baik, kemudian jadi kalau mekanisme anggaran itu ketika anggaran sudah habis sebelum akhir tahun itu malah bagus, jangan sampai malah itu sisa menjelang akhir tahun ini masih ada sisa anggaran. Jadi evaluasi kami tentu di situ, oh ini sudah bisa melakukan tugas dengan baik masing-masing OPD. Kalau dari DPRD sendiri memandang pentingnya akses informasi agar mungkin semakin banyak penyedia jasa dan barang lokal yang bergabung begitu ya, bisa terlibat. Ini bagaimana tanggapannya? Nah, saya setuju, sekarang kan sudah era teknologi, ya era teknologi, transparansi, keterbukaan. Menurut saya, dan saya yakin sudah ada, nanti biar dijelaskan, misalnya sudah ada web kan dari mungkin dinas koperasi yang itu juga bisa diakses ke PPJ, sehingga informasi-informasi yang ada di pemerintahan daerah ini bisa tersampaikan ke mereka bisa menangkap informasi-informasi yang akan ada program kegiatan yang di pemerintah daerah, sehingga ya melalui teknologi ini sekarang sudah menjadi keniscayaan lagi ya untuk bisa diterapkan di dalam mengakses, memberikan informasi, penjelasan dalam rangka transparansi dan akuntabilitas. Oke. Nah, Pak Rudi, ini tadi terkait dengan perkembangan teknologi ya, ini yang digunakan tentu saja untuk memudahkan. Nah, ini bagaimana untuk teknologi yang saat ini diberlakukan ini? Kalau dari basicnya pelayanan, ya kalau kami ya tadi mungkin sudah kami sampaikan, yang kami manfaatkan sejauh ini itu pertemuan dengan Zoom meeting tadi, kemudian adanya grup obrolan itu di media percakapan, misal WhatsApp dan Telegram gitu. Itu bersifat umum sehingga pelaku usaha seperti apapun bisa bergabung di sana. Dan dari sana mereka bisa saling bertukar informasi nih, gitu ya. Kalau di grup Telegram itu, misal ada kendala satu, bisa saling tidak harus dari pemerintah terlibat secara menyeluruh atau secara terus-menerus, tapi sesama pelaku usaha kemudian akan saling bertukar informasi terkait bahwa di pemerintah daerah atau secara luas itu di pengadaan barang jasa pemerintah Indonesia itu sudah ada ini loh katalog, kemudian sudah ada toko daring. Toko daring itu di sana gabungan dari marketplace umum atau swasta yang biasa ada di Indonesia. Shopee ada, Grab ada,
terus Tokopedia ada, Embis ada. Jadi sudah bisa dibilang pengadaan barang jasa sekarang udah nggak kolot ya gitu. Ada katalog yang itu memang basicnya layanan online yang disediakan oleh pemerintah, tapi di sisi lain kita juga ada nih marketplace toko daring yang Shopee, Tokopedia dan lain-lain itu yang kemudian juga tergabung di situ. Oke. Nah ini mungkin bisa disampaikan lagi lebih jelas untuk teman-teman mungkin yang ingin bergabung begitu. Apakah mereka harus menghubungi dinas koperasi terlebih dahulu agar bisa mengakses itu tadi Telegram, Zoom atau bagaimana? Oke. Kalau untuk akses ke jenis layanan Ya. itu kita ada di website kami di lpse.jogjaprof.co.id. Di sana nanti akan ada pengumuman-pengumuman yang akan menghubungkan baik itu ke jadwal Zoom kami atau ke jadwal atau ke link Telegram ataupun WhatsApp gitu. Kalau dari sisi jenis pelayanannya itu, tapi kemudian kalau dari sisi bagaimana kamu bisa bergabung ke katalog, Ya. berarti ke kami. Kalau bagaimana kamu bisa bergabung ke marketplace swasta gitu ya, Ya. Embis, kemudian dan lain-lain, toko Grab ataupun Shopee dan lain-lain itu bisa berhubungan dengan teman-teman Diskop yang kemudian bisa memfasilitasi dengan teman-teman yang marketplace swasta. Oke, bisa diulang tadi berarti websitenya adalah lpse.jogjaprof.co.id. Iya. Iya, betul. Gitu. Jadi mungkin ini bisa untuk rekan-rekan begitu ya. Websitenya adalah lpse.jogjaprof.co.id dan ini selalu terbuka ya berarti. Terbuka, Iya, ya. terbuka. Kita juga ada IG baru. Ya? Oh, bisa disampaikan IG juga. baru, jadi kita ada Biro PPC DIY. Iya. Itu IG Biro? baru. Biro PPC DIY. Oke. Itu di IG. Teman-teman pelaku usaha siapapun bisa memberikan masukan ke kami. Jadi untuk peningkatan pelayanan kami bisa disampaikan ke IG. Oke. Jadi IG-nya adalah Biro BPJ DIY. Iya. Gitu. Ini pasti tidak dikunci ya. Tidak dikunci. Tidak, dikunci. publik ya. Iya, public ini, bukan yang private account. Waduh. Habis itu nol, nggak ada postingannya, waduh. Enggak. Ini berarti Iya. bisa diakses ya untuk rekan-rekan, untuk masyarakat umum nanti yang Iya, bisa. ingin memberikan masukan, saran, begitu. Ini apakah ini juga termasuk mungkin mereka yang ingin mengajukan pertanyaan juga bisa? Bisa, di situ juga bisa. Di situ juga bisa. Oke. Baik. Nah, terkait dengan adanya penyedia barang dan jasa yang ini nantinya juga akan berpengaruh ke ekonomi lokal begitu. Ini kita ke Pak Nur terlebih dahulu nih Pak. Ini Ya. tanggapannya bagaimana Pak ini? Apakah betul-betul dengan keterlibatan para penyedia barang dan jasa ini di tingkat lokal betul-betul akan berpengaruh di ekonomi lokal ini Pak? Ya pasti, Oke. karena itu kan kita harapkan sesuai tadi juga disampaikan oleh Mas Rudi bahwa 40% alokasi anggaran itu memang harus bisa sampai. Nah, yang penting sekarang ini bagaimana tidak hanya yang kemarin sudah ada, isinya kami mengharapkan dari PPJ dalam hari ini sebenarnya kalau bisa kita hadirkan di sini ada dinas koperasi Iya, bisa betul. bersama-sama karena memang sumbernya kan di situ, Iya. ya data-data itu ada di situ. Sehingga ketika itu up-nya itu dari dinas koperasi, ya nanti filternya kan melalui memang jalurnya itu yang melaksanakan kegiatan kan PPJ. Ya. Ini kami berharap nanti dinas terkait itu tidak hanya yang sudah ada, tetapi adanya tambahan mungkin UMKM baru untuk bisa menambah persaingan kompetisi di tingkat UMKM di daerah istimewa Yogyakarta khususnya ini yang kita harapkan. Jadi asal jangan sampai nanti ada yang kadang-kadang bermain nakal, ada yang dari luar sebenarnya ikut masuk di sini. Nah ini harus dicermati juga kalau yang itu mungkin dari luar, misalnya yang ringan aja soal tadi catering atau konsumsi nasi pok gitu aja kan, itu kalau di pemerintahan daerah istimewa Jogja kan cukup gede juga anggarannya. Lumayan gede, iya. Nah, belum alat-alat kantor, Kantor, ya, alat-alat kantor. Nah ini anggaran kita ini dari DIY ya kita harapkan untuk pengembangan UMKM DIY gitu. Toh itu harus sesuatu yang kecil dan masyarakat mampu. Kalau nggak mampu ya harus didorong. Ini tugasnya misalnya dinas koperasi mendorong untuk itu, sehingga persaingan itu terjadi, manfaat jelas dirasakan ekonomi kerakyatannya di daerah istimewa Yogyakarta.
Nah, Pak Mardi, ini tadi disinggung oleh Pak Nur, jangan sampai ada yang dari luar misalnya ini buka curang masuk. Nah, ini kontrolnya seperti apa nih Pak supaya hal-hal semacam ini tidak terjadi nih, Pak? Kalau di katalog kita bisa milih ya, untuk katalog kan bisa milih untuk pengusaha, teman-teman pengusaha lokal lah. Kemudian pengadaan langsung juga bisa. Cuman untuk yang tender seleksi itu kita memang tidak bisa batasi. Karena memang benar-benar untuk tender seleksi itu benar-benar terbuka. Jadi siapapun bisa mendaftar dan ikut berpartisipasi di pengadaan ini. Gitu. Cuma kalau di katalog kemudian pengadaan langsung itu bisa kita pilih yang teman-teman lokal. Oke, jadi kontrol lebih mudah ya kalau Iya, di katalog. betul. Makanya itu menjadi PR kita. Iya. Iya. Seperti itu. Bagaimana caranya kayak diupayakan bahwa anggaran DIY bisa untuk kemanfaatan Iya, betul. masyarakat Iya. ini. Mungkin PR begitu. Nah, lalu Pak Nur, ini saya mau tanya lagi untuk standarnya, bahwa evaluasi kan pasti akan selalu dilakukan begitu ya. Iya, Lalu bagaimana kita mengetahui bahwa oke ini ternyata efektif untuk meningkatkan perekonomian lokal dan ternyata ini masih belum efektif. Nah ini seperti apa ini Pak? Ya, efektif dan belum efektifnya itu akan kelihatan ketika kenyataannya itu anggaran itu bisa semua terserap oleh pengusaha lokal kita. Oke. Ya, kalau itu seperti saya sampaikan, kadang-kadang lewat e-katalog ini fakta loh ya, fakta itu pakai nama, pakai namanya yang ada di lokal, tapi sebenarnya itu dari luar. Kalau yang sistemnya tender itu memang kita nggak bisa apa-apa, tapi kan faktanya sekarang juga banyak yang malah yang itu banyak dari luar. Jadi ini memang PR bersama ya ini ya untuk meminimalisasi kejadian-kejadian semacam ini. Gitu. Lagi-lagi kita kembalikan ke teman-teman pelaku usaha untuk meningkatkan kualitas mereka, layanan mereka. Betul. Jadi, dan itu terkait tidak hanya menjadi bebannya PPJ. Jadi saya sampaikan dinas koperasi yang memang punya kewajiban untuk membina mereka. Kalau kita kan supporting nih anggaran, sebenarnya dari Dewa juga sudah banyak anggaran yang dialokasikan ke sana untuk adanya pelatihan-pelatihan untuk UMKM. Itu banyak sekali yang dari aspirasinya anggota Dewan. Nah, ini yang mengakomodir di situ kan dinas koperasi. Nah, kemudian kalau untuk nanti sistem pelaksanaan pelelangannya untuk nantinya kan baru PPJ. Ini memang harus terkait ya. Berarti ini komunikasi antara OPD yang terlibat ini ya. Mungkin masukan aja lain waktu, mungkin kalau podcast seperti ini perlu dihadirkan juga. Betul. Jadi lebih komplit lagi ya berarti ini untuk kita berdiskusinya begitu. Oke, baik. Nah, kalau dari Biro sendiri ini upaya untuk meningkatkan kompetisi, tapi ini yang positif gitu. Tadi kan kolaborasi juga. Ini apakah ada upaya juga caranya supaya mereka ini berada dalam ruang yang positif juga itu, berkompetisi tapi positif gitu. Ini bagaimana? Mas Rudi bisa. Oke, tadi mungkin kita kembali lagi fungsi perannya Biro PBJ tadi mungkin sudah kami sampaikan itu lebih ke tahap pemilihan dengan penyedianya. Jadi bagaimana kemudian pengembangan teman-teman pelaku usaha ini kemudian bisa baik dari mutunya, dari kualitas, kuantitas, packaging, cara bagaimana pemasaran mereka itu sebenarnya ada di teman-teman dinas koperasi dan dinas perindustrian. Tapi tadi juga sempat saya sampaikan proses katalog ini terlepas dari kemudian cara berkembang masing-masing yang di luar proses pengadaan ya. Tapi katalog ini atau toko daring ini kemudian membuat pasar persaingan itu, di mana segala macam penyedia, harga, spesifikasi di sana terlihat. Itu cara lain ya, lain untuk kemudian kok barang saya masih belum laku nih, apa yang salah nih? Mungkin mereka kemudian searching, oh ternyata ada pelaku usaha lain yang menyediakan barang yang sama. Dia yang kemudian kok menawarkannya fasilitasnya lebih atau segala macam, atau packagingnya ini menarik nih gitu. Itu menjadi media untuk saling bersaing dan juga media untuk belajar gitu teman-teman pelaku usaha lokal. Bahasa kasarnya kita mencambuk mereka ya, mencambukkan secara positif untuk mereka supaya secara positif ya. Ya. Secara positif.
supaya mereka lebih meningkatkan kualitasnya, kemudian memikirkan juga masalah harga juga begitu ya, persaingan harga. Baik, dan ini kita sudah mendekati akhir diskusi, dan untuk itu saya mau minta ini Pak Mardi atau Pak Rudi salah satu ini untuk meng-highlight kira-kira topik bahasan kita pada hari ini, bagian-bagian yang penting ke Pak Rudi. Kalau dari saya mungkin tidak terlalu panjang Mas Arga, jadi kembali ke tadi peraturan Presiden terkait dengan pengadaan barang jasa yang masih sampai saat ini kami pedomani. Itu tujuan dari pengadaan barang jasa ada 8, kemudian hampir setengahnya itu berkaitan tentang peningkatan keikutsertaan produk dalam negeri, pelaku usaha, kemudian industri kreatif. Itu yang harus kami tuju, lokasi yang harus kami tuju. Pasti akan ke situ, nggak boleh nggak ke situ gitu ya. Cuma nanti pas proses perjalanannya memang wajib kami lakukan dengan memperhatikan prinsip-prinsip dan etika pengadaan, ada transparansi, ada efisiensi, efektif dan lain-lain. Tapi tujuan goalnya harus ke situ. Kalau nggak ke situ berarti kamu tidak memenuhi tujuan pengadaan barang jasa yang kamu lakukan. Jadi mungkin itu aja sih. Oke, baik. Pak Mardi mungkin mau menambahkan? Satu kata, tingkatan kualitas. Oh, tingkatan Entah itu kualitas produknya, entah kualitas pelayanannya, termasuk di kami juga. Itu perlu juga meningkatkan kualitas pelayanan kami. Gitu. Oke. Baik, nih Pak Nur mungkin ada yang mau disampaikan juga nih Pak? Ya masih berlanjut. Tadi dari sini kan peningkatan kualitas. Ya. Saya nyambungnya untuk peningkatan kualitas ini juga harus didorong. Oke. Pelaku UMKM ini harus dibekali mereka itu agar punya daya saing. Oke. Ya punya daya saing, dan kembali kepada tema sekarang yang dibawa fungsi dari PPJ ini tadi, di pemanfaatan untuk lokal. Jadi kembali untuk UMKM, pengusaha-pengusaha lokal ini harus menjadi diutamakan, karena anggaran ini juga anggaran pemerintah. Setelah meningkatkan juga nanti pelaksana pengadaan barang dan jasa ini PPJ, setelah dari OPD yang lain, Dinas Koperasi meningkatkan kualitas UMKM agar punya daya saing, nanti PPJ pengadaan barang dan jasanya harus transparansi dan akuntabel. Tetap harus ditegakkan. Oke, daya saing ditingkatkan harus ya. Iya, betul. Oke, baik, terima kasih banyak. Ini sudah hadir bersama kami hari ini. Kita ngobrol selama hampir 1 jam, nggak kerasa ya? Tidak terasa. Tidak terasa. Makasih banyak nih Pak Rudi, Pak Mardi, dan juga Pak Nur. Ini banyak sekali informasinya. Dan sebelum saya tutup, saya ingatkan lagi untuk rekan-rekan ini mungkin yang memiliki usaha lokal di wilayah daerah istimewa Yogyakarta dan sekitarnya. Untuk informasi lebih lanjut, mungkin ingin bergabung juga menjadi penyedia barang dan jasa pemerintah, bisa langsung ke website di lpse.jogjaprof.go.id. Baik, terima kasih banyak untuk yang sudah bergabung bersama kami selama 1 jam ini. Tidak terasa, betul-betul tidak terasa sama sekali. Dan terima kasih atas partisipasinya. Saya Arga Dimadi mohon undur diri, dan ketemu lagi ya di lain kesempatan. Salam pengadaan. Kamu pelaku usaha, menjual barang atau jasa yang dapat dimanfaatkan pemerintah. Tahu nggak, pemerintah punya anggaran lebih dari 1.000 triliun rupiah untuk belanja pengadaan yang tersebar di kementerian, lembaga, atau pemerintah daerah atau yang disebut dengan KLPD. Kamu juga bisa loh ikut ambil peran dalam pengadaan pemerintah dengan menjadi penyedia barang jasa. Kamu bisa mulai dengan mencari tahu rencana umum pengadaan pemerintah melalui website aplikasi Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan atau SIRUP dengan alamat sirup.lkpp.go.id. Di aplikasi SIRUP, rencana umum pengadaan dikemas dalam bentuk paket pekerjaan. Kamu bisa pilih kategori yang sesuai dengan bidangmu, di antaranya pengadaan barang, pekerjaan konstruksi, jasa konsultansi, dan jasa lainnya. Selain itu, kamu juga bisa melakukan pencarian paket berdasarkan instansi, lokasi, metode pengadaan, pagu, dan rencana waktu pelaksanaan pengadaan. Dari setiap paket yang diumumkan, kita bisa mengetahui berbagai informasi, di antaranya judul pengadaan, uraian pekerjaan atau spesifikasi barang jasa yang dibutuhkan, nilai pagu pengadaan, lokasi pengadaan, dan jadwal pemilihan hingga pemanfaatan barang jasa. Untuk kamu yang bukan pelaku usaha, aplikasi SIRUP juga bisa kamu manfaatkan untuk mengawal perencanaan pengadaan pemerintah. Pengumuman paket pengadaan di SIRUP merupakan bentuk transparansi pemerintah kepada publik, supaya masyarakat juga punya kepedulian untuk tahu uang negara dibelanjakan untuk apa saja.
Yuk kita siapkan diri untuk ambil peran dalam pengadaan pemerintah.